Halo Pips, welcome back di Indie TV, di Indie PR, People React. Kita react, kita kepoin. Jadi, di FYP kalian atau di explore kalian ini lagi banyak gak sih? Kayak foto-foto estetik, foto-foto yang orang upload lagi lari di CFD atau di GBK. Tapi ada watermark foto you-nya. Nah, foto you ini, dia tuh sebenarnya ada kontroversi. Nggak semuanya kayak bisa terima tentang apa yang dia upload atau apa yang dia post. Jadi kayak masih ada kontroversi, masih pro dan kontra di sini. Sebelum gue bahas ke situ, gue bakal bahas dulu foto you ini sebenarnya siapa sih? Dan dia tuh sebenarnya viral tuh kapan sih? Foto you ini viral itu di tahun 2020. Waktu story-story di Instagram kalian itu diserang sama penjajah negara Blok M. Jadi di waktu itu tuh banyak banget caption-caption yang cringe sebenarnya, kayak lari biar mantan nyesel. Itu apaan sih sebenarnya? Cuman sayangnya di tahun itu yang tren dan itu yang bisa bikin exposure lu meledak. Orang-orang bisa kemakan sama rebrandingan lo di situ. Nah, sekarang kontroversinya tuh kayak banyak orang-orang tuh yang nggak terima. Bahkan setahu gue sih udah masuk berita, cuman gue nggak tahu beritanya apa. Pro dan kontranya gue juga belum jelas itu tuh apa. Jadi kayak sebenarnya gue mau kepo sih, gue mau lihat dulu kayak berita-beritanya tuh apaan aja sih, San. Dia tuh udah masuk banyak media juga dan tuh liputannya tuh udah gede banget gitu loh. Udah masuk berita yang beneran berita. Iya betul. Coba gue mau lihat dah. Merasa risih saat sedang berlari dan ada fotografer yang memotret. Ternyata ada loh caranya menolak agar tidak difoto. Oh, dia udah Itu masuk caranya. Detik. Sebetulnya sih ada, paling Kayak gampang tuh pelari tinggal kasih tangan ataupun maksudnya tutup bukan mukanya. yang berita-berita kayak cuman viral-viral sembarangan doang sih. Waktu yang lalu, saya Maksudnya juga ngeliat Detik udah di nge-post aplikasi juga. Threads, social media Threads itu orang pengen Oh. menginisiasikan buat pakai gelang. Bahkan mereka udah ada gelang mau sendiri dipotret gitu loh. Jadi balik lagi lah. Gelang penyesuaian sendiri juga yang sama nandain teman-teman kalau mereka tuh nggak mau gimana pun dipotret, saking fotografer mereka nggak mau sangat dipotret mengerti sama si kalau foto you ini ya. pelari-pelari itu nggak mau difoto gitu. Jadi ya tinggal tutup muka atau kasih kepada sih gampang. Oh, sama ada body gesture juga, Setelah kayak terlanjur difoto mereka dan menemukan foto ngasih di situs penjualan foto kayak pun tangan bisa nyilang gitu loh atau kayak mereka membantu tutup fotografer muka. untuk di-take Itu down. sih Ini kalau tetap mungkin difoto, ngambil persepsi dari masuknya ke etika pelari sama fotografi sih. fotografer juga. Karena saya akhir-akhir ini juga coba jadi pelari gitu, biar coba juga dapat POV-nya. Itu gampang sih sebenarnya. Pelari kalau misalkan memang kepitek dan juga nggak suka gitu foto yang diupload, bisa langsung hubungin aja. Dia juga ngefotonya tuh kayak rame-rame gitu loh teman-teman, kayak gak cuman satu fotografer atau dua fotografer, kayak itu rame fotografer dan difotoin. Maksudnya mungkin untuk beberapa orang bisa terima tentang hal itu, cuman yang mereka yang introvert atau mereka yang nggak mau privasinya diganggu, itu tuh ganggu banget sih buat mereka. Dan ya nggak semuanya bisa disamaratain sih menurut gua. Ya oke, gue udah dapet sih San, kayak ya pro kontranya gua beberapa udah dapet. Jadi teman-teman, menurut gua kayak di case ini pro kontranya tuh banyak. Dan kayak misalnya gue bahas dari pro-nya dulu deh ya. Banyak mungkin orang yang sekarang butuh fotografer, butuh kamera-kamera yang kayak bagus untuk mereka upload di sosial media mereka. Dan di sini foto you itu berhasil banget. Dan San, menurut gue dia juga pinter sih. Kayak dia segmentasinya tuh bagus banget. Kayak dia tahu target marketnya siapa, dia tahu dia uploadnya di mana untuk bisa booming gitu loh sekarang. Bener banget. Iya, jadi kayak yang dia lakuin ini sebenarnya bener, cuman sayangnya ada langkah yang dimana pemaksaan atau melanggar privacy. Nah, di Indonesia ini juga negara hukum, maksudnya kayak kalian harusnya tahu sih kayak tentang ada undang-undang ITE, undang-undang hak cipta, dan itu hukumannya pidana. Jadi nggak sembarangan bisa ngelanggar privasi orang lah foto you. Kalau kontroversinya udah masuk berita kayak gini dan udah bahkan viral di X, di Instagram, di TikTok, gue sebagai mahasiswa PR, gue mau ngasih beberapa saran sih, atau kayak pendapat yang bisa kalian denger atau bisa kalian bahkan lakuin untuk memperbaiki citra kalian sendiri lah foto you. Jadinya gak hancur gitu loh yang kalian udah buat, yang kalian udah bangun capek-capek.
kalian bisa tetap stay di citra yang itu aja. Kalau kontroversinya udah sebesar ini sih, maksudnya ini udah masalah serius sih, karena udah masuk berita iya, viral di TikTok iya, X bahkan Instagram juga iya. Jadi ini juga yang harus disorot sama Foto You sendiri. Jadi bukan masalah yang kecil yang cuma bisa disepelein aja tetap dilanjutin kegiatannya itu nggak bisa. Dan di sini gue sebagai mahasiswa PR mau ngasih saran, coba transparansi, coba klarifikasi, coba jangan kabur dari masalah. Kalian bisa post kok itu langsung di TikTok, di Instagram, yang nyebarnya tuh luas dan cepet. Kasih tahu alasan kalian kenapa kalian kayak gitu, dan kasih tahu juga supaya kita tuh ngerti, karena pasti kalian ngelakuin sesuatu itu ada alasannya, nggak mungkin enggak. Dan kita bisa terima mungkin kalau kalian ngasih alasannya. Contoh, mungkin kalian lagi nggak ada job atau mungkin kalian kayak gimana, dan kalian datang ke situ foto dan kita bayar. Kalau kita tahu alasannya kayak gitu dan hasil kalian bagus, kita juga bakal bayar kok, dan kita bakal butuh kalian juga. Tapi nggak semua bisa disamain, nggak semua itu kepentingan kalian harus kita turutin juga sebenarnya. Jadi dari masalah Foto You ini kita bisa banyak ngambil pengalaman, pelajaran berharga banget. Pertama, Foto You, kalian tuh udah naik dan udah bagus banget. Segmentasi kalian tuh jelas. Kalian bisa ngikutin momen atau tren yang ada. Di saat foto-foto orang lagi estetik tapi cuma di coffee shop doang, kalian bisa ngambil saat mereka CFD, saat mereka olahraga, dan itu bagus. Sayangnya ada blunder sedikit mungkin. Kenapa? Karena kalian kurang menghargai tentang etika berfotografi. Kalian mungkin kurang ingat atau kurang tahu tentang undang-undang ITE, tentang undang-undang hak cipta, yang dimana itu bisa jadi masalah serius di Indonesia, karena Indonesia ini negara hukum. Ancamannya bukan perdata doang tapi pidana juga loh. Dan Foto You, gua akuin lo keren kalau lo bisa klarifikasi, lo bisa jujur, dan lo bisa dengar pendapat kita tuh apaan aja. Karena kita juga pasti peka sama apa yang lo lakuin dan alasan apa dibalik itu. Oke, segitu dulu aja video dari kita. Pembahasan tentang Foto You ini kita bisa lanjutin, kita bisa diskusiin di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you on the next video. People react, kita kepoin.